Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wah, kami akan menyampaikan materi mengenai proyeksi stereografis. Secara sederhana, proyeksi stereografis adalah cara untuk memindahkan data dari permukaan bola tiga dimensi ke bidang datar dua dimensi. Dengan tetap menjaga informasi arah, konsep ini penting karena banyak dipakai di berbagai bidang ilmu, mulai dari geologi untuk analisa struktur batuan, kartografi untuk pemetaan, astronomi dalam memproyeksi benda langit, hingga kristalografi untuk mempelajari bentuk kristal. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, berikut adalah tim-tim dalam kelompok kami, yaitu ada Dimas selaku saya, Kevin, Jose, Dimas Arya, dan juga Noval. Next. Tujuan pembelajaran. Satu, memahami cara mengubah data tiga dimensi ke bentuk dua dimensi tanpa kehilangan arah. Dua, menguasai konsep dasar proyeksi stereografis yang diaplikasikan di berbagai disiplin ilmu. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. oke, baik. Saya Kevin. Di sini saya akan menjelaskan metode pendekatan yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Metode pendekatan yang kami gunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan fokus pada makna subjektif, pengalaman manusia, dan interaksi sosial. Metode ini mengumpulkan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk menjelaskan secara mendalam aspek-aspek mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, bukan hanya apa yang terjadi. Untuk selanjutnya, apa itu proyeksi stereografis akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Noval. Untuk Noval, dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proyeksi stereografis. Proyeksi stereografis adalah metode geometris untuk mengubah data orientasi 3D seperti garis dan bidang menjadi representasi 2D menggunakan stereonet. Jadi kita mengubah sesuatu dari 3D dan merepresentasikannya sebagai 2D, menggambarkannya dalam bentuk 2D, sehingga memudahkan analisis struktur geologi dan bentuk kristal. Metode ini bekerja dengan memproyeksikan titik-titik pada permukaan bola ke bidang datar. Jadi kita memindahkan titik-titik pentingnya dari permukaan bola ke kertas yang akan kita gunakan. Dengan bagian bawah bola, lower hemisphere, sering digunakan dalam geologi struktural untuk mewakili batuan di bawah permukaan yang belum terkikis. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dimas Arya. Oke, terima kasih Kak Noval. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasiannya. Proyeksi stereografis banyak digunakan di berbagai bidang ilmu. Dalam geologi, metode ini dipakai untuk menganalisis orientasi struktur batuan seperti lipatan, sesar, dan perlapisan dengan batuan stereonet. Dalam kartografi dan astronomi, proyeksi ini digunakan untuk membuat peta kutub serta peta langit karena mampu menjaga bentuk sudut. Sementara itu, dalam kristalografi, proyeksi stereografis ini membantu menggambarkan orientasi bidang dan simetri kristal. Dengan demikian, metode ini sangat penting untuk mengubah data tiga dimensi menjadi representasi dua dimensi yang mudah dipahami. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Jose, silakan. Oke, baik. Terima kasih izin masuk. Saya Jose dan sini saya bakal menjelaskan proyeksi garis dan proyeksi bidang. Baik, yang pertama itu proyeksi garis. Proyeksi garis itu adalah pemetaan sebuah garis pada bola ke bidang datar stereonet. Jadi garis yang dimaksud biasanya berupa arah atau yang biasa disebut line action di ruang tiga dimensi. Jadi
saat diproyeksikan, garis ini tuh bakal muncul sebagai titik pada stereonet. Contoh penerapannya itu memproyeksikan arah mineral, sumbu lipatan, atau arah gaya. Yang kedua, ada proyeksi bidang. Nah, dalam stereografis, proyeksi bidang itu pemetaan sebuah bidang di ruang tiga dimensi ke bidang datar stereonet. Bidang ini direpresentasikan sebagai lingkaran besar atau kecil pada stereonet. Contohnya itu biasanya proyeksi bidang perlapisan batuan, sesar, atau foliasi. Next. Nah, untuk prakteknya sendiri, kita udah nyiapin videonya dan inilah video prakteknya. Pada praktikum kali ini terdapat 3 materi. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan stereonet Smith, kertas kalkir, jangka, pensil, dan paku payung sebagai bantuan untuk penahan di belakangnya. Lalu setelah itu kita buat lingkaran mengikuti stereonetnya. Setelah itu kita bisa pasang lagi agar tidak berpindah-pindah. Nah, lalu kita kasih arah mata angin di sini. Oh ya, sebelumnya di stereonet ini sudah diberi derajat-derajat. Jadi setiap kotak seperti ini menandakan 10, 10, 10, 10. Seperti itu. Yang pertama adalah proyeksi garis. Garis ini biasanya berbentuk tren atau planche, di mana proyeksinya ini akan menjadi titik. Di sini diketahui adalah N 127 derajat is. Maka karena is ke kanan, maka kita hitung searah jarum jam. 127 dengan satu kotak bernilai 10, 10, 20, 30, dan kira-kira terdapat di sini 127 derajat is. Lalu si 127 ini kita putar searah jarum jam sehingga dia terdapat di north atau di ekuator. Lalu dari atas ini kita hitung planche-nya. Planche itu 30 derajat N. 10, 20, 30. Nah, di sini adalah planche-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah proyeksi bidang, di mana proyeksi bidang jika diproyeksikan ke dalam stereonet akan menjadi sebuah garis. Di sini ketahui strike-nya N 30 derajat is dengan dip 40 derajat is. Kita hitung strike dari N 10, 20, 30. Di sini adalah strike. Lalu dip. Dip ini kita putar strike searah jarum jam sehingga mendekati N. Lalu dari garis lurus antara east dan west kita hitung dari sebelah kanan karena dia dari east sebesar 40. 10, 20, 30, 40. Nah, karena dia berbentuknya garis, maka dari sini kita tarik garis mengikuti pola dari stereonet. Nah, maka ini adalah bentuk strike and dip jika diproyeksikan dalam suatu stereonet. Lalu yang ketiga adalah proyeksi dari garis dan bidang, di mana dia merupakan gabungan antara garis dan bidang, yaitu berbentuk strike, dip, dengan pitch. Nah, pertama kita akan cari strike-nya dulu, N 5 derajat is, karena is berarti dia ke kanan. 5 berarti sekitar di sini, ini adalah 5 derajat is. Kita putar ke arah north, lalu kita cari dip-nya sebesar 55 derajat is. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Nah, di sini kita buat garis. Dari strike, lalu kita hitung pitch-nya. Pitch-nya itu kita hitung dari atas sini. 10, 20, 30, 32. Maka di sini adalah pitch-nya. Sebagai penutup, proyeksi stereografis bukan hanya tentang metode matematis, tetapi juga jembatan yang memungkinkan kita membaca dan menganalisis data ruang tiga dimensi dalam bentuk dua dimensi yang lebih mudah dipahami. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bagaimana ilmu dasar dapat digunakan secara luas, mulai dari pemetaan bumi, analisis geologi, hingga mempelajari struktur kristal. Semoga penjelasan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk pembelajaran maupun penerapan di bidang ilmu yang lebih lanjut.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.